Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, ayuhal hadirun, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita bahas tentang gaya cinta atau lifestyle mahasiswa. Cinta akan selalu menjadi topik yang digandrungi oleh setiap kalangan, baik yang muda maupun yang tua. Terbukti dari lirik lagu, drama, teater, puisi, sajak, komik, novel, bahkan gosip tentang cinta. Wisnuwardani 2012. Bahkan sekarang cinta menjadi topik populer pada riset ilmiah. Taylor 2009. Menurut Antonucci, salah satu kelompok yang tidak lepas dari masalah cinta adalah individu yang berada pada tahap perkembangan dewasa awal. Demikian menurut Irmawati dan Saragih tahun 2005. Kehidupan psikososial dewasa awal semakin kompleks dibandingkan masa remaja khususnya yang memilih untuk melanjutkan jenjang ke perguruan tinggi. Pemilihan dan menemukan calon pasangan hidup adalah salah satu tugas perkembangan pada dewasa awal. Pemilihan akan menikah ataupun hanya sekadar hubungan pranikah atau biasanya disebut pacaran atau yang lainnya adalah wajar bagi dewasa awal karena mengingat tugas perkembangan tersebut. Hurlock 1980. Individu pada masa dewasa awal, perempuan maupun laki-laki, selain mencoba berbagai pekerjaan sebelum menentukan pilihan, juga cenderung bergonta-ganti pasangan sebelum menentukan pasangan hidup yang dirasanya cocok. Hurlock 1980. Relasi hubungan cinta ini ialah yang menjadikan kegagalan dalam hubungan cinta tidak terjadi pada masa pra-pernikahan saja. Akan tetapi hubungan pranikah akan mengalami lebih besar kegagalan cinta sebelum menentukan pasangan yang sesuai. Hal tersebut terkait dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Kasus tentang hubungan cinta terjadi mulai dari kekerasan hingga kasus pembunuhan. Kebanyakan kekerasan terjadi karena adanya keinginan untuk selalu ingin tahu tentang pasangannya dan membatasi setiap ruang gerak pasangan karena rasa takut kehilangan atau rasa memiliki yang terlalu tinggi. Biasanya orang akan menyebutnya sebagai pasangan yang posesif atau mania. Sedangkan orang yang menjadi korban adalah orang yang mempunyai prinsip rela melakukan apapun demi pasangannya, atau dalam teori gaya cinta lebih dikenal sebagai altruistik atau agape. Kondisi ini akan terus berlangsung karena korban merasa harus berkorban demi kebahagiaan pasangan yang dicintai dan tidak akan melaporkan kekerasan yang diterimanya. Kedua tipe cinta tersebut sangat menguras emosi, bahkan cenderung penuh tekanan. Demikian Harian Umum Pelita 2012. Cinta yang seharusnya berlandaskan dengan kasih sayang, kepedulian, dan kebahagiaan ternyata memiliki beberapa gaya yang sangat menguras emosi dan bahkan cenderung penuh tekanan, yaitu dari beberapa kasus yang dikemukakan, ditemukan adanya beberapa gaya cinta atau gaya cinta, yaitu gaya cinta altruistik atau agape dan posesif atau mania. John Lee dalam bukunya Taylor 2009. Dia mengemukakan masih ada 4 gaya cinta lain yang akan ditunjukkan pada setiap individu, yaitu gaya cinta kawan baik atau staunch, main-main atau lodus, pragmatis atau pragma, dan romantik atau eros.
Dalam keenam gaya cinta tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan. Biasanya individu cenderung memiliki 2-3 jenis gaya cinta tersebut dalam sebuah relasi yang dijalin mereka. Selain itu, gaya cinta yang posesif adalah gaya cinta yang menyenangkan dan terjalin dalam suasana yang hangat. Biasanya ada dalam bentuk gaya cinta kawan baik atau strong, juga altruistik atau gap yang merupakan kombinasi dari eros dan stage. Sementara untuk keempat gaya cinta tersebut lebih menguras tenaga dan bisa membawa dampak negatif. Demikian Taylor tahun 2009. Hendrik dan Henrik 1986 meneliti gaya cinta dan seksualitas memiliki hubungan yang signifikan dengan jenis kelamin, etnis, pengalaman cinta sebelumnya, status, dan harga diri. Hasil penelitian itu didukung oleh penelitian Kanari tentang hubungan antara peran gender dan pengertian tentang cinta. Secara khusus, cinta sebagai permainan atau ludus lebih mengarah pada maskulinitas dan jarang berhubungan dengan feminitas. Jenis cinta posesif atau tergantung atau mania cenderung berkaitan dengan feminitas dan jarang ada pada sifat maskulinitas. Perempuan lebih pragmatis atau pragma dibandingkan laki-laki. Perempuan memiliki gagasan yang realistis dari cinta. Kanari 1997. Kesimpulan dalam penelitian ini, maskulinitas tidak berhubungan dengan sikap eros atau romantis. Storge atau persahabatan atau companionate, agape atau selfless atau cinta tanpa pamrih, juga pragma atau pragmatis. Sementara itu, feminitas terkait dengan semua 6 jenis cinta. Kanari 1997. Perbedaan gaya cinta inilah yang cukup sulit untuk menggolongkan seseorang berada dalam gaya cinta seperti apa dari 6 gaya cinta yang ada itu. Akan tetapi bisa dikatakan bahwasanya perempuan cenderung memakai cinta dalam suatu hubungan dengan kedekatan emosional atau cinta yang mengutamakan keakraban yang menyenangkan, yaitu pada gaya cinta strong atau cinta persahabatan, pragma atau cinta realistis, mania atau cinta obsesif, dan agape atau cinta tanpa pamrih. Sementara laki-laki cenderung menggunakan kedekatan gaya cinta yang berasal dari fisik jasmania, yaitu pada gaya cinta eros atau cinta romantis, dan ludos atau cinta permainan. Seperti hasil riset juga menunjukkan ada perbedaan seks dalam gaya percintaan. Laki-laki lebih cenderung pada gaya bercinta romantik, main-main atau egosentrik. Sementara perempuan cenderung pada gaya cinta persahabatan, obsesif atau insecure atau pragmatik. Demikian Daya Kisni dan Hurdainah tahun 2009. Berdasarkan hasil dari analisa data dan pembahasan atas hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, gaya cinta yang dimiliki mahasiswa menunjukkan kebanyakan 2 atau lebih gaya cinta yang dominan dalam dirinya. Akan tetapi, terdapat pula gaya cinta murni pada 6 gaya cinta, yakni eros atau cinta romantik, ludos atau cinta main-main, storge atau cinta kawan baik, mania atau cinta posesif, pragma atau cinta realitas, dan agape atau cinta tanpa pamrih. Kombinasi gaya cinta mahasiswa yang paling tinggi ditunjukkan pada kombinasi gaya cinta storge pragma, yaitu cinta kawan baik dan cinta realistis. 2. Perbedaan gaya cinta yang dimiliki pada mahasiswa menunjukkan terdapat perbedaan pada gaya cinta ludos atau cinta main-main dan agape atau cinta tanpa pamrih antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan di mana laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan perempuan.
Hal ini ditunjukkan dengan jumlah responden laki-laki lebih dominan kepada gaya tersebut daripada perempuan. Sedangkan gaya cinta eros atau cinta romantik, storge atau cinta kawan baik, mania atau cinta posesif, dan pragma atau cinta realitas tidak memiliki perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Demikian teman-teman bahasan kita pada kesempatan ini tentang gaya cinta atau love style pada mahasiswa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.